Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai psikologi transpersonal. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Kenalin nih, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Adinda Fortuna dengan NIM 22011002, ada Larasati dengan NIM 22011180, Miskatul Hidayat dengan NIM 22011332, dan Nurul Aziza Putri dengan NIM 22011359. Kami dari sesi G Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Apa itu psikologi transpersonal? Nah, kata transpersonal terdiri dari dua kata, yaitu trans yang berarti beyond atau melewati, dan personal yang artinya diri manusia. Secara bahasa, psikologi transpersonal berarti psikologi yang mempelajari dimensi yang melewati diri manusia. Psikologi transpersonal merupakan aliran yang muncul dari berbagai disiplin ilmu seperti agama, psikologi, neurobiologi, dan filsafat. Psikologi transpersonal tidak tertarik pada isu-isu yang biasa dipelajari oleh psikologi mainstream seperti kepribadian, emosi, kognisi, ataupun kecerdasan. Lalu, kita akan membahas siapa sih satu tokoh psikologi transpersonal ini, yaitu Kenneth L. Wilber II, 1949 sampai dengan sekarang. Kenneth L. Wilber II ini seringkali dipanggil dengan Ken Wilber. Nah, Ken Wilber ini dilahirkan pada tanggal 31 Januari 1949 di Oklahoma City. Bapaknya Ken Wilber ini adalah seorang pilot. Nah, dan dia seringkali bertugas dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal inilah yang menyebabkan keluarganya itu hidup berpindah-pindah, dan jarang Ken Wilber bertemu dengan bapaknya. Walaupun demikian, Ken Wilber ini cukup dekat dengan ibunya, dan dia mengalami masa kecil yang bahagia. Di sekolah, Ken Wilber ini dikenal sebagai anak yang cerdas dan selalu menjadi yang terbaik di kelas. Ia kemudian kuliah di Duke University. Orang tua Ken Wilber ini menginginkannya menjadi seorang dokter. Namun, Ken Wilber merasa bahwa apa yang dia pelajari itu bukanlah apa yang dia inginkan. Dia kemudian keluar dan melanjutkan kuliah sarjana muda kimia dan biologi dan masternya biofisika dan biokimia di University of Nebraska Lincoln. Nah, pada tahun 1960-an, kebetulan merupakan eranya psikedelik, yaitu dimungkinkan terjadinya perubahan kesadaran seseorang dengan menggunakan media tertentu seperti obat, seni, aktivitas, spiritual, dan lain-lain. Ken Wilber ini tertarik dengan fenomena ini, dan dia berupaya untuk mencari metode yang reliable untuk bisa masuk ke dalam kesadaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori integral dari Ken Wilber itu. Teori integral itu berangkat dari kegelisahan Wilber terhadap banyaknya teori dan pendekatan yang menjelaskan kesadaran, yang satu sama lain kadang saling bertentangan. Nah, yang menjadi pusat perhatian Wilber bukan hanya teori-teori yang berasal dari dunia barat, tapi juga teori-teori yang berasal dari timur. Nah, Wilber itu memandang bahwa teori-teori tersebut sebenarnya bisa saling melengkapi, dan hal inilah yang mendorong Wilber untuk membuat teori yang dapat mengintegrasikan teori-teori tersebut, yang kemudian dinamai dengan integral teori. Wilber ingin menyatukan antara seni, moral, dan sains atau keindahan, kebaikan, dan kebenaran, atau I, we, dan it. Kerangka dasar dari teori integral adalah apa yang disebut dengan all quadrants all level, akal. Nah, teori integral itu memungkinkan kita untuk memahami setiap pengalaman kita dengan baik, tidak hanya mengacu pada satu perspektif kebenaran saja. Menurut teori integral, semua pengalaman manusia bisa dipahami dengan menggunakan 4 kuadran. Nah, menurut teori integral Wilber, terdapat 4 perspektif dalam memahami dan menjelaskan suatu realitas, termasuk dalam memahami manusia, yaitu individual interior. Nah, pendekatan subjektif seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis, pendekatan objektif seperti yang dilakukan oleh biopsikologis atau behavioris, dan pendekatan intersubjektif seperti yang dilakukan oleh Moscovici.
Lalu ada selain kuadran, length and level of development merupakan konsep lain yang sangat penting dalam akalnya Wilber. Setiap holon memiliki length of development-nya masing-masing. Yang dimaksud length di sini adalah kecerdasan yang berkembang menurut tahapan tertentu, semacam multiple intelligence. Length juga meliputi banyak aspek seperti kecerdasan kognitif, interpersonal, moral, emosional, estetik, musikal, spasial, spiritual, dan lain-lain. Nah, masing-masing lens memiliki level atau tahap perkembangannya masing-masing. Nah, teman-teman, kita akan lanjut membahas 4 kuadran dari modal akal dari Wilber. Nah, yang pertama, kuadran pertama, kesadaran dilihat dari perspektif aku atau I, yaitu melihat kesadaran manusia dari sisi dalam atau individual interior. Nah, fenomena dari kesadaran ini misalnya perasaan dan pikiran kita, sensasi, persepsi, harapan, dan rasa takut dalam setiap momen waktu yang kita lalui. Sedangkan tingkatan atau level dari kesadaran ini telah dijelaskan sebelumnya yang meliputi 9 level dan dapat diringkas menjadi 3 level, yaitu proporsional, personal, dan transpersonal. Lalu ada kuadran kedua, adalah perspektif yang melihat kesadaran sebagai pengaruh dari sisi luar diri, individual eksterior. Nah, faktor luar diri ini misalnya itu kesadaran dilihat sebagai produk dari mekanisme otak dan tubuh, sistem neurofisiologi atau sistem syaraf, serta sistem organik. Lalu ada kuadran ketiga, ialah melihat kesadaran dari perspektif kolektif interior. Nah, artinya itu kesadaran personal sebagai produk interaksi dirinya dengan orang lain dalam sebuah struktur masyarakat, keluarga, korporasi, suku, organisasi, bangsa, dan dunia. Nah, yang terakhir itu adalah kuadran keempat, di mana kesadaran dipandang sebagai produk kolektif eksterior. Nah, faktor yang mempengaruhi kesadaran misalnya itu berupa infrastruktur, teknologi, ekonomi, informasi, finansial, data-data objektif, dan lain-lain. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai teori integral Ken Wilber. Nah, kesimpulannya merupakan Ken Wilber ini seorang yang tidak memiliki gelar psikologi maupun keilmuan. Namun, karena besarnya temuannya serta menginspirasi sekaligus mampu memberi sumbangan yang besar pada dunia transpersonal, dia mengembangkan model spektrum perkembangan dalam sintesa terhadap berbagai model kognitif, moral, kepribadian, dan perkembangan spiritual. Nah, dan teori integral adalah meta-teori sintetik yang dikembangkan oleh Ken Wilber. Teori ini mencoba untuk menempatkan beragam teori dan model ke dalam satu kerangka tunggal. Nah, dasarnya adalah spektrum kesadaran, dari kesadaran kuno hingga semangat tertinggi, yang disajikan sebagai model perkembangan. Model ini didasarkan pada tahap-tahap perkembangan seperti yang dijelaskan dalam teori-teori tahap perkembangan struktural, berbagai pengalaman psikis dan supranatural, dan model perkembangan spiritual. Baiklah teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami, kelompok 9 sesi G. Sekian dan terima kasih.